Suasana di Intuit Dome, Inglewood, California, 18 Januari 2025 lalu, memanas saat dua mantan juara kelas berat ringan UFC, Jiri Prochazka dan Jamahal Hill, bersiap menghadapi satu sama lain di UFC 311. Kedua petarung datang dengan tekad besar untuk merebut kembali posisi mereka di puncak divisi ini, menciptakan duel penuh tensi dan harapan. Momen menjelang pertarungan dipenuhi dengan narasi kebangkitan dan pembuktian diri. Prochazka, yang dikenal dengan gaya bertarungnya yang tidak ortodoks dan agresif, menegaskan bahwa ia telah menyempurnakan teknik serta strateginya. Di sisi lain, Hill dengan reputasinya sebagai petarung yang presisi dan tangguh, menunjukkan keyakinan untuk bangkit dari kekalahan sebelumnya. Banyak analis dan penggemar bertanya-tanya bagaimana gaya tak terduga Prochazka akan menghadapi pendekatan teknis Hill, menjadikan laga ini semakin menarik. Saat kedua petarung memasuki oktagon, atmosfer di arena terasa seperti medan perang. Laga dimulai dengan intensitas tinggi, menunjukkan keinginan kuat dari keduanya untuk mendominasi. Di menit pertama, pertarungan dimulai dengan hati-hati. Prochazka membuka dengan kombinasi jab dan tendangan rendah untuk menguji reaksi Hill. Hill tetap tenang, menjaga jarak menggunakan footwork sambil sesekali meluncurkan jab lurus untuk mengukur jarak. Prochazka mulai meningkatkan tekanan di menit kedua. Ia mendaratkan spinning kick ke arah badan Hill, tetapi Hill berhasil menangkisnya. Hill membalas dengan pukulan lurus ke wajah Prochazka. Salah satunya membuat hidung Prochazka sedikit berdarah. Keduanya mulai saling bertukar pukulan di tengah oktagon, dengan Prochazka sedikit lebih agresif. Momentum berlanjut saat Prochazka melancarkan serangan tak terduga berupa kombinasi hook dan uppercut di menit ketiga hingga menit akhir. Hill berhasil bertahan dan melancarkan counter hook yang mengenai dagu Prochazka, membuatnya sedikit mundur. Ronde pertama berakhir dengan keduanya masih terlihat segar, tetapi Prochazka sedikit lebih unggul dalam agresivitas. Di ronde kedua, Hill memulai ronde dengan strategi yang lebih agresif, melancarkan kombinasi jab dan hook yang mendarat di tubuh Prochazka. Namun, Prochazka tetap menekan dan berusaha mendominasi ruang oktagon dengan gerakan tak terduganya. Di menit ke-6, Prochazka berhasil memojokkan Hill di pagar oktagon, meluncurkan serangan lutut ke arah badan. Hill merespons dengan pukulan jarak pendek dan berhasil keluar dari posisi sulit. Kedua petarung kembali ke tengah, saling melontarkan pukulan dengan presisi. Di menit-menit terakhir ronde kedua, Prochazka mendaratkan tendangan tinggi yang nyaris mengenai kepala Hill, tetapi Hill masih mampu bertahan. Hill yang terlihat mulai kelelahan mencoba bermain defensif sambil mencari celah untuk meluncurkan serangan balik. Ronde ini ditutup dengan pertukaran pukulan sengit, tetapi Prochazka kembali menunjukkan dominasinya dengan kombinasi serangan yang lebih bervariasi. Prochazka langsung tampil agresif di awal ronde ketiga, melancarkan hook kanan yang menghantam tubuh Hill. Hill mulai terlihat lelah, tetapi masih mampu melontarkan beberapa jab untuk menahan laju Prochazka. Namun, tekanan konstan dari Prochazka memaksanya terus mundur. Di menit 11, Prochazka mendaratkan spinning back fist yang mengenai sisi kepala Hill, membuatnya goyah. Hill mencoba bertahan dengan clinch, tetapi Prochazka berhasil memisahkan diri dan melanjutkan tekanan dengan kombinasi pukulan tajam. Momen penentu terjadi di menit
12.31 hingga menit 13.45. Sebuah hook kanan keras dari Prohaska mendarat telak ke rahang Hill, membuatnya terhuyung. Prohaska mengejar, melontarkan kombinasi pukulan bertubi-tubi yang membuat Hill jatuh ke kanvas. Tanpa membuang waktu, Prohaska melancarkan serangan ground and pound yang memaksa wasit menghentikan pertarungan pada menit ke-3.45 di ronde ketiga. Kemenangan TKO pun diraih Prohaska. Di sepanjang pertarungan, Prohaska menunjukkan stamina, kreativitas, dan ketajaman serangan yang menjadi ciri khasnya. Hill meski kalah, tampil dengan keberanian luar biasa, mempertahankan pertahanan hingga momen-momen akhir. Duel ini menjadi contoh sempurna bagaimana seni bela diri campuran tidak hanya membutuhkan kekuatan, tetapi juga ketangguhan mental dan strategi yang matang. Prohaska kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu petarung paling berbahaya di UFC. Pasca pertarungan, Prohaska dan Hill menunjukkan jiwa sportivitas yang luar biasa. Di malam yang sama, keduanya terlihat berbincang santai di sebuah bar hotel. Prohaska bahkan membeli segelas vodka untuk Hill sebagai simbol penghormatan. "Kami bertarung bersama, kami minum bersama. Semuanya baik-baik saja di antara kami," ujar Prohaska. Hill meski kalah, mengungkapkan rasa terima kasihnya dan berjanji akan kembali lebih kuat di kompetisi mendatang. Kemenangan ini menegaskan kembali posisi Prohaska sebagai salah satu kekuatan utama di divisi kelas berat ringan, membuka peluang untuk laga perebutan gelar di masa depan. Performa impresifnya di UFC 311 memantik diskusi tentang potensi pertandingan ulang melawan juara saat ini, Alex Pereira. Pertarungan antara Prohaska dan Hill akan dikenang tidak hanya karena aksi luar biasa di dalam oktagon, tetapi juga karena nilai sportivitas dan rasa hormat yang ditunjukkan oleh kedua petarung. Sebuah perwujudan sejati dari semangat seni bela diri. Coba tinggalkan komentar di bawah bagaimana kelanjutan dari Hiri Prohaska ataupun Jamahal Hill menurut sahabat Wahyu Edutainment Sport. Jangan lupa untuk subscribe dan like agar tidak ketinggalan video-video seru di Wahyu Edutainment Sport selanjutnya. Salam sportivitas.